Dia pengen memastikan apa sih yang dia lihat ini. Kan memang udah gelap ya, agak remang-remang dan gerimis pula teman-teman. Tapi yang terjadi malah bikin Iin merinding sebadan-badan. Di situ coba ya kalian bayangin, aku minta kalian bayangin, tas, bro, gitu terus. Nah pikir Iin sekeluarga ya mungkin ada keluarga Mbak Sanati yang lagi nebang pohon pisang. Cuman anehnya kok setiap malam. Terus pas dicek tiap pagi harinya, Iin kan lewat tuh mau nimba air. Cerita horor kali ini terjadi di tahun 90-an, dialami oleh Mbak Iin, tapi tanpa mengurangi rasa hormat ya. Selanjutnya kita akan sebut langsung namanya Iin, gitu ya. Kalau untuk seusia Iin di waktu itu teman-teman kelas 1 SMEA atau kelas 1 SMK dapat gangguan makhluk halus kan pasti takut ya. Ini aneh nih, Iin ini justru menjadikan makhluk astral sebagai temannya sehari-hari. Lah kok bisa gitu? Penasaran kamu gimana cerita Iin di sini? Ya udah, enakin dulu rebahannya, siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Ya, sebelum lanjut ke ceritanya teman-teman, aku kasih tahu dulu ya latar belakang dari Iin. Iin ini terlahir dari keluarga yang kurang beruntung teman-teman, kurang berkecukupan secara finansial. Ada 7 orang bersaudara. Iin ini anak tengah, jadi anak keempat. 3 kakaknya itu laki-laki semua, sedangkan 3 adik-adiknya ke bawah itu cewek-cewek semua. Ayahnya Iin bekerja sebagai sopir panggilan dengan penghasilannya nggak menentu dan relatif sangat kecil waktu itu, tentunya di tahun itu ya. Sedangkan ibunya ini membantu ekonomi keluarga sebagai buruh cuci di rumah tetangga-tetangga sekitar. Jadi ibunya Iin ini buruh cuci secara bergantian dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Ya tentunya ini demi membantu perekonomian keluarga. Karena teman-teman kalau dilihat di tahun itu ya, apalagi dengan 7 orang anak, upah seorang ayah sebagai sopir yang nggak seberapa, itu berat banget untuk mencukupi satu istri dan 7 orang anaknya. Untuk itulah kakak pertama dan kedua itu merantau ke Sumatera untuk bekerja membantu orang tua. Buat apa? Ya itu tadi, adik-adiknya kan masih kecil-kecil dan masih sekolah semua, butuh biaya. 2 kakaknya ini merantau ke Sumatera untuk membantu sekolah atau biaya adik-adiknya. Sedangkan kakaknya Iin yang ketiga juga gitu, karena sudah kelas 3 STM atau kelas 3 SMK, dia itu cari biaya sendiri buat sekolahnya dengan kerja part-time atau paruh waktu di sebuah bengkel motor. Sementara Iin yang waktu itu kelas 1 SMK, SMEA ya waktu itu namanya, dan ketiga adiknya yang masih SMP sama SD, itu fokus di rumah saja, ya membantu pekerjaan rumah, membantu ibunya. Saking banyaknya tanggungan itulah orang tua Iin sampai anaknya udah besar-besar kayak gini itu belum punya rumah sendiri. Jadi ya mereka ini terpaksa nyewa rumah tetangga yang kebetulan nggak kepake. Itu pun juga sewa rumahnya juga yang paling murah ya. Bahkan pernah nih karena nggak punya uang sama sekali buat sewa rumah, mereka sekeluarga tuh cuma mampu menyewa tanah kosong aja. Ya udah sepetak tanah kosong aja. Terus di situ tuh dibangun atau didirikan rumah bambu semi permanen sebagai tempat tinggal mereka. Dari sini kalian udah kebayangkan gimana kesulitan ekonomi keluarganya Iin. Udah tuh ya, di pertengahan tahun 90-an, Iin inget banget tuh waktu itu. Mereka sewa tanah di pinggir sungai. Nah, karena sudah habis masa sewanya, Iin sekeluarga tuh lalu pindah lagi nih. Nyewa sebuah kebun belakang rumah salah satu tetangga yang namanya Mbah Sanati. Kebetulan Mbah Sanati ini punya kebun yang luas banget. FYI, di kebun itu tumbuh berbagai jenis pohon. Mulai dari pohon pisang ada, pohon jambu, ketela, nangka, pohon kesono, kluwih, semuanya ada. Bahkan pohon kakao juga ada di situ. Kebayang ya gimana luas dan rimbunya kebun ini? Otomatis letaknya pun juga jauh dari pemukiman atau dari rumah-rumah yang lainnya. Akhirnya ya udah disitulah Iin tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah bambu semi permanen yang didirikan secara sederhana oleh ayahnya dan kakaknya yang laki-laki tadi yang kerja part-time di bengkel. Keluarga Iin benar-benar hidup sederhana teman-teman. Salah satu kebutuhan penting yang belum bisa mereka penuhi secara mandiri itu adalah kebutuhan air bersih. Tahun itu ya punya pompa air itu udah termasuk orang kaya loh. Nah pada umumnya air bersih
tahun itu didapat dari sumur, dan gak semua orang juga bisa punya sumur. Biasanya dari 5 rumah baru ada yang punya sumur 1. Hal ini juga dialami nih sama Iin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, keluarganya Iin ini juga harus numpang menimba ke sumur tetangga secara gantian. Ya, jarak terdekat ya adalah sumurnya Mbah Sanati, kira-kira 300 meter, pemilik kebun itu juga. Bahkan bukan cuma air bersih ya, buat mandi aja tuh Iin dan keluarganya kadang-kadang juga masih numpang ke tetangga-tetangga di sana. Nah, suatu ketika ayahnya Iin itu berinisiatif membuat kamar mandi. Sederhana banget sih, soalnya hanya diberi pembatas dari seng-seng bekas. Itu pun seng bekas pemberian tetangga ya, gratis. Dan gak ada atapnya, terbuka begitu aja. Lalu untuk tempat penampungan air gimana? Dikasih kayak sebuah bul. Bul itu kalau kita terjemahkan kayak tempat penampungan air yang terbuat dari tanah, mungkin kita bisa nyebutnya gentong besar lah ya, buat menampung airnya. Nah itu kan butuh diisi tuh. Akhirnya secara bergantian, ayah, ibu, Iin dan kakaknya itu ngangsu atau menimba air di sumur tetangga. Kalau adiknya nih nggak ada kewajiban, karena dianggap belum dewasa, belum kuat lah kalau bawa timba air kanan kiri harus bolak-balik kan. Kalaupun bantu ya sekuatnya mereka aja. Karena ayahnya Iin ini kan kerjanya nggak tentu juga pulangnya. Ibunya pun juga sibuk cari nafkah. Kakaknya pulang malam dari bengkel. Jadinya ya kebagian paling sering nimba air di sumur ya Iin ini. Pagi siang dia sekolah, lanjut ngaji, terus sorenya baru dia pakai untuk nimba air. Dari sinilah cerita horor Iin dimulai teman-teman. Karena Iin punya tanggung jawab buat nimba air, dia bikin jadwal sendiri tuh 2 kali sehari, yaitu pagi-pagi banget setelah subuh buat persiapan mandi adik-adiknya, kemudian buat masak ibunya, dan sore hari sepulang ngaji, sekitar jam 5 sore ini untuk keperluan malam harinya. Nah sore itu sekitar jam 5 lebih, ditambah udah mendung gelap, Iin berangkat menimba ke sumur tetangga belakang rumah, sumurnya Mbah Sanati. Di situ dia harus melewati kebun kakao tuh untuk mencapai sumur yang akan ditimba airnya itu. Dengan sedikit buru-buru ya, Iin lalu membawa tong atau timba dengan ukuran sedang di tangan kanan kirinya. Karena waktu itu kan udah menuju petang, udah mau maghrib dan mau hujan pula. Jadi dia maunya cepet-cepet gitu loh teman-teman. Tap-tap-tap sekali, 2 kali dia bolak-balik menimba air, semuanya sih normal. Tapi entah kenapa gentong besar tuh yang diisi nggak penuh-penuh juga. Bukan cuman gentong yang buat mandi, tapi juga yang buat masak ibunya ini belum penuh. Sampai tiba saatnya terdengar suara azan maghrib. Dan suasana di sekitar kebun itu sudah mulai gelap remang-remang dan juga sudah mulai turun hujan gerimis, rintik-rintik. Dengan langkah makin buru-buru nih Iin membawa timba yang berisi air penuh nih. Dia sambil mikir di situ, 1 angkatan lagi kali ya, udah habis itu kelar. Nah saat membalikkan badan dari sumur, Iin kaget banget. Karena di bawah pohon kakao berdiri sosok besar berbulu lebat dengan pandangan mata yang aneh. Iin tuh di situ masih belum ngeh ya. Dia terpaku, nge-freeze dan mencoba untuk menguasai dirinya. Dia pengen memastikan apa sih yang dia lihat ini. Kan memang udah gelap ya, agak remang-remang dan gerimis pula teman-teman. Tapi yang terjadi malah bikin Iin merinding sebadan-badan. Di situ coba ya kalian bayangin, aku minta kalian bayangin. Setelah diamati ternyata makhluk berbulu lebat berbadan besar itu memiliki mata cuma 1 dan letaknya ada di tengah mukanya, ukurannya sebesar piring. Kebayangkan kalian bentuk makhluk ini tuh kayak apa? Iin kaget sekaget-kagetnya. Lalu dia lari sambil teriak-teriak manggil-manggil ibunya teman-teman. Ma, ada hantu ma. Ibunya yang kebetulan sore itu juga lagi masak buat makan malam nih di dapur. Langsung keluar dan langsung menyongsong Iin yang berlari dari arah kebun kakao. Dengan nafas masih ngos-ngosan tuh Iin di situ cerita apa yang udah dilihatnya kepada ibunya. Ma, itu tadi loh ma, ada makhluk serem ma di bawah pohon kakaonya Mbah Sanati. Makhluk apa Tondo? Makhluk apa? Makhluk besar mak, berbulu lebat, matanya besar sebesar piring mak. Pokoknya matanya cuma 1. Aduh takut aku mak. Nah ibunya yang mendengar penjelasan Iin itu mencoba menelaah lagi. Terus dengan mengumpulkan keberanian dan mengecek kebenarannya, pelan-pelan dengan agak takut-takut juga nih, ibunya menghampiri pohon kakao yang dimaksud sama Iin. Dan benar aja teman-teman, ada makhluk itu masih di sana. Makhluk besar berbulu lagi duduk seperti orang lagi menunggu sesuatu.
Begitu melihatnya, ibunya ini langsung merangkul Iin, diajaknya pulang, dan ditutuplah pintunya rapat-rapat. Bukan cuma Iin aja loh yang ngelihat, ibunya juga lihat. Teman-teman, ternyata teror makhluk besar bermata satu sebesar piring ini sering banget terjadi. Memang paling sering itu munculnya sore hari, menjelang maghrib ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya. Iin awalnya memang takut seperti itu tadi, tapi ya mau gimana lagi. Dia kan punya kewajiban buat nimba air buat keluarganya. Kalau misalnya dia takut nih, nggak bantu ibunya buat nimba air, kan kasihan adik-adiknya. Mau mandi pakai apa? Ibunya mau masak pakai apa? Kalau nggak ada air mandinya gimana? Belum lagi kalau pas malam, mau buang air kecil terus nggak ada airnya, kan tambah repot jadinya ya kan? Intinya Iin ini nggak ada pilihan, rasa takutnya dikalahkan dengan kebutuhan. Jadi ya hampir tiap sore kalau Iin nimba di sumur itu selalu ditungguin sama makhluk tersebut. Ih, aku kok merinding. Makhluk itu selalu katanya duduk di bawah pohon kakao. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain sih, sebenarnya duduk-duduk aja di situ ngejogrok sambil ngeliatin Iin mondar mandir gitu kan nimba air. Dan yang tahu hal ini tuh ternyata nggak hanya Iin saja teman-teman, tapi juga pemilik kebun itu Mbah Sanati ya. Tapi mereka berdua ini pura-pura seperti kayak nggak ngelihat, biasa aja gitu loh. Ini pernah nih, suatu sore saat makhluk ini muncul, Iin tuh mencoba untuk mengumpulkan keberanian, dia mencoba berkomunikasi dengan makhluk itu. Aduh, tolong dong, kamu jangan nakutin aku ini nimba air loh buat adik-adikku, kata Iin dalam hati. Awalnya makhluk itu sih diem aja teman-teman, tetap aja melihat Iin, memandang Iin dengan mata besarnya yang sebesar piring itu. Tapi sekali 2 kali berikutnya pas Iin nimba air di situ, Iin kayak mendengar suara berat yang berbicara di telinganya, menyebutkan seperti ini. Jangan takut, namaku Kliwon. Ya udah deh, lama-lama akhirnya Iin sudah biasa dengan kehadiran makhluk itu karena seringnya muncul. Sebenarnya Iin juga pernah sih nimba air di sumur tetangga lainnya, tapi jarak sumur terdekat dengan rumah Iin yaitu tadi sumurnya Mbah Sanati. Kalau nimba di sumur lain malah lebih jauh jatuhnya dan malah cepet capek. Itulah alasannya kenapa Iin lebih memilih melawan rasa takutnya. Gitu. Sosok itu ternyata bernama Kliwon. Apakah cukup sampai di situ? Masih ada lagi nih teman-teman cerita horornya Iin. Soal tadi makhluk yang bernama Kliwon udah ya. Ini juga ada di lokasi yang sama nih, aku selipin dikit. Di awal tadi aku ceritain, di kebunnya Mbah Sanati ini kan bukan hanya ada pohon kakao, tapi juga ada pohon pisang, nangka, jambu, randu, kluweh, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal pohon pisang, ini juga ada sedikit cerita yang bikin merinding. Suatu malam saat Iin tuh mau tidur, sering sekali, hampir tiap hari malah, terdengar ada pohon pisang yang ditebang oleh seseorang. Dari suaranya pohon pisang yang ditebang itu nggak cuma satu teman-teman, bisa 2, 3, kadang bahkan banyak. Tas, 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 bruk. Tas, 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 bruk. Gitu terus. Nah, pikir Iin sekeluarga ya, mungkin ada keluarga Mbah Sanati yang lagi nebang pohon pisang. Entah karena memang pohonnya udah busuk, buahnya udah tua, atau ada keperluan lain kayak gitu. Cuman anehnya, kok setiap malam. Terus pas dicek tiap pagi harinya, Iin kan lewat tuh, mau nimba air. Di kebunnya Mbah Sanati itu nggak ada loh satupun pohon pisang yang roboh, semuanya masih lengkap berdiri seperti semula. Terus siapa dong yang nebang pohon pisang malam-malam? Pikir Iin. Teror tebang pohon pisang ini tuh nggak terjadi hanya sekali 2 kali, tapi berulang kali teman-teman, hampir setiap malam tadi ya. Sampai akhirnya keluarga Iin ya udah pura-pura nggak denger apa-apa, udah kebiasaan. Lalu ada juga cerita lainnya, ini juga nih masih epic nih, lokasinya juga sama di situ ya. Di kebunnya Mbah Sanati ada satu pohon, ukurannya besar terus tinggi banget, tumbuhnya mepet dengan rumah Iin, yaitu pohon kluwih besar. Kalau kalian belum tahu pohon kluwih, nanti editor saya kasih ilustrasinya di sini. Awalnya nggak ada gangguan apapun bersanding dengan pohon itu, tapi entah kenapa nih teman-teman, setelah sebulan tinggal di situ, adiknya Iin, sebut saja namanya Ana. Nah, Ana ini sering banget nangis ketika malam. Dibujuk dengan berbagai cara, tetap aja Ana ini nggak bisa diem, nangis aja. Kalau nggak salah waktu itu usianya 6 atau 7 tahun gitu loh. Baru berhenti nangis kalau sudah menuju jam subuh. Nah, alhasil Iin tuh juga sering bangun kesiangan karena ikut begadang juga jagain adiknya yang rewel tadi. Lalu Iin pun berinisiatif cerita ke guru ngajinya. Ya sebut saja guru ngajinya ini Abah Ridwan. Bah, saya mau cerita ini bah. Adik saya Ana itu kok tiap malam sering nangis ya bah. Dibujuk dengan cara apa aja tuh ya nggak mempan bah. Baru mau tidur menjelang subuh bah.
kira-kira adik saya kenapa ya, Bah? Dijawab nih sama Abah Ridwan, mungkin apa perutnya sakit atau habis digigit hewan apa, Nduk? Enggak, Bah, enggak sakit. Orang adik saya tuh baik-baik saja kok. Ya enggak ada sebabnya gitu loh, enggak juga digigit hewan, Bah. Ya sudah, besok sebelum maghrib Abah tak lihat ke sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa Abah bantu, kata Abah Ridwan. Nah, mendengar hal itu, Iin tuh sedikit lega dan langsung menceritakan kepada keluarganya. Bener aja nih, keesokan harinya sekitar jam 5 sore teman-teman, Abah Ridwan itu datang seperti yang apa memang sudah dijanjikan sama Abah ini ya. Ketika bertemu Ana, Abah Ridwan ini langsung menanyainya, "Dok, Ana, kenapa toh Dok kalau malam-malam sampean ini nangis aja? Apa ada yang dirasa? Ada yang sakit atau kenapa gitu Dok?" Enggak, Bah. Saya tuh lo enggak sakit, Bah. Saya tuh lo kalau tiap malam itu lihat orang besar, hitam, bertaring masuk ke kamar, Bah. Iin dan keluarganya kaget juga mendengar itu karena Ana nggak pernah cerita. Baru cerita kali ini dan ceritanya juga ada Abah Ridwan gitu kan. Lalu Abah melanjutkan di pertanyaannya. Orangnya di mana, Dok? Orang yang besar hitam bertaring itu? Itu loh, Bah. Orangnya itu keluar dari pohon kluweh itu, Bah, di samping rumah, Bah. Tiap malam tuh orang itu pasti datang ke kamarnya Ana, Bah. Ana takut, Bah. Setelah mendengar semua penjelasan Ana itu teman-teman, lalu Abah Ridwan ini meminta izin untuk mengelilingi rumah sambil membacakan doa-doa dan mengusir makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengganggu keluarga Iin. Ya, alhamdulillahnya malam itu dan seterusnya Ana bisa tidur nyenyak, tidak ada drama-drama tangis-menangis dan keluarga Iin juga menjadi jauh lebih tenang. Oke, itu tadi ya cerita Mbak Iin. Jadi ikut sedih ya teman-teman membayangkan bagaimana masa-masa kesulitan ekonomi yang dialami sama keluarganya Mbak Iin. Ya, bagaimanapun juga nggak ada orang yang mau tinggal di rumah yang terletak di kebun, gelap, dikelilingi dengan pohon-pohon besar jauh dari tetangga. Tapi ini semua ya karena keadaan teman-teman. Waktu itu Mbak Iin ini nggak ada pilihan lain. Ya tapi kalau sekarang nih kata Mbak Iin dan saudara-saudaranya itu sudah punya kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah ya, disyukuri aja teman-teman. Yang nonton video ini selalu sehat, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya. Jangan lupa kasih dukungan, jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di cerita selanjutnya ya. Bye.